Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan ngebahas soal IPS. Karena banyak banget IPS tuh 12 halaman. Kemudian waktunya juga singkat. Terlebih soalnya juga beragam. Ada yang pilihan ganda, kemudian ada yang menjodohkan, kemudian ada yang memilih, kemudian ada yang uraian, ada yang hitung-hitungan juga, sama lihat poster. Nah, di sini saya akan memilih beberapa yang sekiranya agak sulit menurut kalian. Saya akan bahas di sini, sisanya mah mangga tinggal kalian besok baca bacaan atau wacana yang ada, kemudian pilih pernyataan mana yang sekiranya tepat. Jadi harus lebih teliti. Dan tolong untuk IPS ini please kalian belajar, oke? Terutama yang diajar oleh Bu Gebi, tolong belajar dengan sungguh-sungguh. Tolong jangan kecewakan beliau lagi. Jadi semangat buat belajarnya. Jangan buat beliau sedih dan kecewa lagi. Oke? Langsung saja ke soalnya yang pertama. Di sini ada uraian. Pada awal tahun 2025, Pak Ajis membeli emas sebanyak 20 gram dengan harga 400.000 per gram per tahun ya. 400 gram. 2 tahun kemudian, emas tersebut dijual kembali dengan harga 500.000 gram. 500.000 per gram. Itu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Pak Ajis. Jadi kalau kalian mau investasi barang, itu jangan ditabung, tapi lebih baik di emas, karena nilainya akan terus bertambah. Oke, langsung saja. Kita akan hitung, misal, oke, di notepad deh, biar gak susah. Bentar. Notepad. Oke. Nah, di sini kan membeli emas 20 gram. Berarti kita harus hitung dulu total pembelian emasnya dulu. Oh iya, kalau ada soal IPS yang sekiranya isian panjang kayak gini, tolong sama caranya ya, jangan cuma jawabannya doang, karena itu dinilai juga. Sayang aja gitu. Udah bener tapi gak ada jawaban, gak ada caranya. Oke, berarti jumlah emas, kita misal jumlah emasnya kan tadi itu 20 gram. Nah, untuk harga beli emas per gramnya, per gram, dia tuh di harga 400.000. Kemudian ketika total harga beli, berarti total harga beli sama dengan yang emas 20 gram tadi, itu harus dikalikan dengan harga belinya 400.000 kan, berarti dikali 400.000. Ya kaliin aja, berarti 4 kali 2 8, tambahin nolnya, berarti jadinya 8 juta. Oke, itu pembelian emasnya. Sekarang kita akan menghitung total harga jual emas. Kalau yang ini mah tadi itu harga beli emas, jadi total harga beli emas ini. Kalau misalnya harga jual emas, berarti karena semua yang akan dijual, berarti jumlah emas yang akan dijual itu kan 20 gram. Kita harus tahu dulu harga jual per gramnya berapa. Harga jual per gramnya itu di 500.000. Total harga jual berarti 20 gram dikalikan dengan yang tadi 500.000. Jadinya dapat 10 juta. Nah, untuk menghitung keuntungan itu kan didapat dari total harga jual dikurangi total harga beli. Berarti yang tadi TA dikurang aja. Berarti rumus keuntungan itu adalah total harga jual dikurangi harga beli. Kalau misalnya tadi harga jualnya itu di 10 juta, berarti 10 juta dikurangi 8 juta. Itu buat total keuntungannya. Jadi keuntungannya adalah di 2 juta.
Oke, berarti itu untuk nomor 26. Jadi keuntungannya yang diperoleh oleh Pak Ajis adalah 2 juta. Next. Jadi ini caranya ya. Kembali lagi. Hitung. Berdasarkan teks bacaan di atas, hitung berapa jumlah kematian dan kelahiran di dunia pada setiap jam. Berarti kita harus convert ke ukuran jam ya nanti. Kita baca dulu di paragraf 2 ya, yang banyak angkanya tuh. Tingkat pertumbuhan dunia pada tahun 2022 lalu hanya di bawah 1%. Pada tahun 2024, diperkirakan ada 3 kelahiran dan 2 kematian di seluruh dunia setiap detiknya. Adapun tingkat pertumbuhan di Amerika pada tahun 2022 lalu adalah 0,53%, sekitar setengah dari angka pertumbuhan dunia. Amerika menambah 1,7 juta orang dan akan memiliki populasi pada tahun baru 2024 sebanyak 335,8 juta orang. Nah, kita harus hitung kematian sama kelahirannya. Yang pertama, kayak di sini. Kita harus diketahui dulu berarti jumlah kelahiran dan kematian per detiknya berapa. Jadi kan untuk kelahiran dia tuh di 3 kelahiran kan tiap detik, berarti per detik. Sedangkan kematian tadi tuh kematian tuh ada di 2 ya, di 2 kematian per detik. Nah, kalau udah tahu kayak gini, kita tinggal hitung dalam ukuran jam. Nah, 1 jam itu kan 3.600 detik kan. Kalau di convert ya, 1 jam 60 menit, 60 menit di convert lagi jadi 3.600 detik. Oke, berarti dibutuhkan 3.600 detik. Next. Jumlah kelahiran, berarti kita akan harus tahu dulu jumlah kelahiran per jamnya dulu. Biar gampang. Nah, tadi kelahiran kan 3 kelahiran, berarti 3 kelahiran per detik dikali dengan 3.600 yang udah kita rubah. Berarti detik per jam satuannya itu kan. Nah, didapat hasil tinggal dikaliin 3 kali 3.600 berarti 10.800 kelahiran per jam. Per jam. Kemudian itu untuk angka kelahiran. Untuk angka kematian sama caranya, berarti jumlah kematian per jam. Jumlah kematian per jam tadi itu kan kematian tuh 2 ya. Berarti 2 kematian per detik. Kita akan kalikan juga dengan 3.600 detik per jam. Kalau ada yang nanya, kok agak pusing? Karena kan yang diketahuinya itu adalah detik. Sedangkan pertanyaannya harus jam kan? Berarti kita harus convert dulu 1 jam itu berapa detik, 3.600. Kemudian nanti kita akan kalkulasikan yang awal kematian dan kelahiran ini menggunakan 3.600 yang barusan. Oke, sama dengan 36 kali 2 berarti 72 ya. Berarti 7.200 kematian per jamnya. Nah, jadi untuk perkiraan kelahirannya itu di sekitar 10.800 kelahiran per jam, sedangkan untuk kematian seluruh dunia itu 7.200 kematian per jam. Itu caranya. Aman kan? Aman lah, percaya. Oke, next. Tokoh ya. Beliau adalah seorang putri dari Sultan dari Kerajaan Demak dan kelak menjadi salah satu tokoh penting dan berpengaruh di pantai utara Jawa. Berarti asalnya dari Demak. Pada tahun 1550, ia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Portugis. Tokoh yang dimaksud adalah, kita bahas pertama-tama dari opsi A, ada Laksamana Malayati. Nah, beliau itu sebetulnya bukan dari Demak, tapi dia tuh lebih dari Kesultanan Aceh kalau Malayati itu. Jadi bukan dari Demak. Berarti yang A salah, nomor yang B Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau pasti kalian juga tahu. Beliau adalah seorang emansipasi wanita. Makanya ada hari peringatan Raden Ajeng Kartini yang harus pakai kebaya. Nah, beliau juga emang sih dia tuh orang dari Jepara. Tapi kan di pertanyaannya itu dari Kerajaan Demak ya.
Sedangkan Raden Ajeng Kartini itu dari Jepara. Kemudian hidupnya juga dia tuh di sekitar abad 19 sampai 20-an lah. Berarti yang Kartini salah karena bukan dari Demak tapi dari Jepara. Kemudian Cut Nyadin tuh pasti kalian ngeh, dia tuh dari Aceh. Berarti yang C salah. Jadi jawabannya yang D. Ratu Kalinyamat itu dari Demak. Kemudian dia juga kalau dari ceritanya juga dia tuh kenal sama Tan Malaka. Banyak lah sejarah-sejarah yang harus kalian baca. Jadi yang nomor 20 itu D. 19. Menurut bacaan di atas, perbandingan jumlah bahasa di Indonesia dengan seluruh dunia. Kita harus baca dulu. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia tersusun atas beragam kebudayaan berdasarkan hasil sensus penduduk 2020. Keseluruhan suku bangsa yang terdapat di Indonesia mencapai 714 suku bangsa. Keberagaman budaya atau pluralitas ini dibangun karena adanya kebutuhan berbagai kebudayaan lokal. Terdapat 6.000, berarti kita harus ada 6.000 bahasa di dunia dan 1.000. Oh, ini di dunia. Kalau di daerah mah 1.200. Dari 1.200 tersebut diambil 33% bangsa Papua. Oke. Nah, pertanyaannya, menurut bacaan di atas, perbandingan jumlah bahasa daerah di Indonesia dengan seluruh di dunia. Berarti ini mah pertanyaannya perbandingan antara di dunia dan di Indonesia. Berarti tinggal ada perbandingan aja. Kalau perbandingan rumusnya berarti jumlah di dunia. Berarti jumlah dunia. Karena perbandingan dibagi dengan jumlah yang ada di Indo. Nah, jumlah di dunia tuh tadi itu kan 1000. Jumlah. Tapi kalau misalnya kita ambil 1.200, bisa susah kalian pembagiannya. Dibalik aja. Jumlah di Indo berarti per jumlah dunia. Nah, untuk di Indo itu kan 1.200 per 6.000. Kalau ada yang nanya kok gak yang dunia per Indonesia, kita ambilnya dari yang paling besar dulu karena kita pengen ngebuat ke persen. Sebetulnya bisa aja, cuma nanti akan lebih panjang caranya. Bisa agak pusing. Ini 6.000. Berarti jadinya 1.200 per 6.000. Tinggal disederhanain aja. Coret. Berarti 12 per 60. Kalau disederhanakan dibagi 12 bisa ya? 12 dibagi 12 1. 60 dibagi 12 tuh 5 berarti 1 per 5. Ini kalau dibuat pecahan. Kalau kita pengen rubah ke persen, berarti si 1 per 5 ini tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, berarti tinggal 100 dibagi 5. Itu adalah 20%. Jadi jawabannya yang B. Kemudian untuk soal selanjutnya, berdasarkan teks bacaan di atas, bahasa etnik di Indonesia yang merupakan bahasa Papua. Papua tuh kan tadi itu 33% ya. Berarti 33% yang ini akan dikalikan dengan seluruh bahasa yang ada di Indonesia, yaitu 1.200 kan. Karena kita hanya ngeh di Indonesia aja. Jadi kalau 33 ini persen ya. 33%. Berarti kalau 33%, 33 per 100 dikali dengan 1.200. Tinggal dibagi, coret 33 dikali 12 berarti jadinya 32, berarti 396 kan. Nah, jadinya 396 bahasa. Yang B jawabannya berarti. Kemudian next selanjutnya di sini ada status menjodohkan. Kita harus tahu dulu status ini maksudnya apa aja. Yang pertama itu saved status. Kalau saved status, dia itu adalah status yang diperoleh tapi
melalui usahanya sendiri. Kayak misalnya seorang atlet, dia kan awalnya gak terkenal, tapi karena dia usaha akhirnya terkenal. Contohnya kayak siapa ya atlet tuh, Taufik Hidayat, kemudian dan lain-lain lah. Berarti dengan usahanya sendiri kalau cyber status. Kalau assign, berarti assign mah dia tuh lebih ke dari kemampuan yang emang udah diberiin sama masyarakat. Kayak misal ada orang yang dia tuh pemberian masyarakatnya tuh kayak, oh dia tuh alim, berarti labelnya dia tuh sebagai ustad atau ustazah, berarti kan pelabelan ya, itu saya status. Kalau ascribe itu tuh lebih ke, kalau ascribe tuh kalau gak salah, oh ascribe mah dia tuh status yang diperoleh sejak lahir, yang ascribe ya dari lahir. Kalau ascribe tuh kayak misalnya anak bangsawan, berarti nanti jatuhnya ke depannya jadi pangeran atau jadi putri. Nah, kita tinggal menjodohkan nih. Prabowo Subianto menjadi presiden ke Indonesia yang ke-8 dipilih oleh rakyat. Nah, kan kalau misalnya dipilih oleh rakyat, berarti kan dia tuh dikasih pilihan ya, dikasih mandat lah sama rakyat. Berarti kan sebuah status yang diberikan oleh sekelompok atau masyarakat. Berarti jawabannya yang B. Berarti yang ini yang B. Kemudian yang next, Aswawarman merupakan raja kedua kerajaan Kutai yang juga merupakan anak Kudungga. Karena ini dari lahir bawaannya, berarti kalau dari lahir tadi adalah ascribed status. Terakhir, Judika dikenal sebagai penyanyi terkenal juri Indonesian Idol. Kemudian, tapi dia tuh dihasilkan dari juara 2 ajang pencarian bakat. Berarti kalau ini karena usaha sendiri, berarti jawabannya yang A. Gitu. Selanjutnya nomor 16. Di sini ada tentang jenis pasar abstrak dan pasar konkret. Kalau pasar abstrak tuh dia tuh kita melakukan sebuah transaksi tapi tanpa bertatap muka secara langsung. Tapi kalau pasar konkret tuh harus tatap muka secara langsung karena konkret kan, kayak langsung gitu. Kita tinggal pilih. Kalau Car Free Day berarti apakah abstrak atau konkret? Car Free Day. Berarti kan kalau Car Free Day ada pertemuan dua orang kan, penjual dan pembeli secara langsung. Berarti masuknya konkret. Berarti yang K. Tokopedia berarti online shop kan, jadinya abstrak. Pasar Beringharjo berarti kan di pasar ya, masuknya konkret karena harus bertemu langsung. Amazon itu adalah bignya dari semua online shop, yang paling terkenal itu adalah Amazon kalau di luar Indonesia. Berarti masuknya ke abstrak karena gak perlu tatap muka. Pasar Ciawitali berarti masuknya konkret karena perlu tatap langsung. Shopee berarti masuknya abstrak karena gak perlu bertemu langsung, tinggal pilih aja. Abstrak tuh berarti 2, 4, 6, berarti yang D. Kemudian konkret berarti konkret tuh 1, 3, 5, 5, berarti yang B. Next, selanjutnya adalah tentang menjodohkan. Di pasar modern seperti mall sering kita temui penjualan barang baru dengan harga diskon. Nah, kalau diskon masuknya itu ke dalam promosi ya. Karena kan maksudnya diskon tuh biar orang tuh lebih tertarik untuk membeli karena dikasih dengan harga murah dari awalnya. Kalau nomor 2, selain adanya penjual dan pembeli, di pasar sering kita menemui berbagai barang yang orang yang menjadi kuli panggul, tukang parkir, tukang kantong kresek dan lain-lain. Berarti kan ini lebih ke objek ya. Objek berarti ke tenaga kerja. Kemudian yang 3, barang-barang yang dijual di pasar tradisional seringkali harganya berubah tergantung dari kesepakatan. Berarti kan kalau ini ada tawar menawar kan. Berarti lebih ke pembentukan harga. Itu nomor 15. Nomor 16. Yang pertama itu di sini ada faktor tentang penawaran dan permintaan. Kita langsung bedah persatu. Yang peristiwa alam tuh berarti masuknya ke dalam
peristiwa alam berhubungan sama penawaran. Kenapa penawaran? Karena kalau misalnya terjadi bencana alam, kayak misalnya banjir, kekeringan, longsor, kemudian longsor bencana buatan ya, kayak misalnya tsunami dan sebagainya, berarti kan banyak barang yang rusak tuh. Kalau banyak barang yang rusak, berarti barang yang ada tuh akan semakin melambung kan, dengan alasan, wah karena barangnya nggak ada, akhirnya harganya mahal, akhirnya dibutuhkan penawaran. Kemudian yang nomor 2, jumlah pendapatan. Kalau jumlah pendapatan tuh identik sama permintaan. Kenapa permintaan? Karena kalau misalnya kita punya pendapatan 1 juta, kemudian kita kan bisa minta barang apapun kan, semakin kita punya banyak uang, semakin banyak keinginan kita kan, berarti masuknya ke permintaan. Kemudian yang nomor 3, biaya produksi itu masuknya ke dalam penawaran. Kenapa ke penawaran? Berarti ke W ya, penawaran. Karena kalau biaya produksi itu kan identik sama kalian pengen bikin produk, entah apapun itu, kalian harus mempertimbangkan dari segi bahan baku, kemudian upah pekerjanya, dan sebagainya, keuntungannya, dan sebagainya. Berarti kan itu harus ada penawaran. Kalau mau beli bahan baku, cari yang murah tapi bagus, kira-kira yang kayak gimana, berarti kan harus butuh penawaran. Berarti yang biaya produksi penawaran. Nomor 4 itu perubahan selera masyarakat, berarti masuknya ke dalam permintaan. Kenapa permintaan? Karena kalau misalnya kan ada selera masyarakat tuh, misalnya pengen lebih suka satu produk nih, maka si permintaan dalam produk itu akan meningkat. Kayak misal dulu pernah nge-hype Labubu, berarti kan selera masyarakat pengen Labubu, berarti kan permintaannya juga semakin membludak. Next, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu lebih ke penawaran. Kenapa penawaran? Karena kalau misalnya teknologi semakin canggih, produksi juga akan semakin gampang, semakin efisien, maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan. Berarti adalah penawarannya. Nomor 6, sorry, saya gak jelasin panjang lebar karena durasi. Nomor 6, perkiraan dan harapan masyarakat. Berarti masuknya lebih ke permintaan. Kenapa permintaan? Karena kalau misalnya jika masyarakat pengen harga suatu barang itu naik di masa depan, maka dia itu cenderung untuk belinya itu dari sekarang. Kayak misalnya ada berita minyak akan naik di 2 minggu ke depan, berarti kan masyarakat tuh akan nimbun dari sekarang kan, berarti masuknya ke permintaan. Tinggal dipilih mana penawaran mana permintaan. Penawaran berarti masuknya berarti 135 yang B, sedangkan permintaan berarti masuknya itu adalah 246 ya, 246. Next, ada produksi, konsumsi, sama distribusi. Mangga ini mah sama kalian aja, karena menurut saya agak susah, bisa durasinya agak lama ting. Kemudian yang ini juga sama, bacaan tinggal cocokin dari teks ini mana yang sesuai, pilih 3 jawaban, berarti ada 3 jawaban ya. Kemudian nomor 10, di sini ada kerajaan-kerajaan. Tapi pertanyaannya, berdasarkan data di atas yang termasuk dalam kerajaan bercorak agama Islam. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau Tarumanegara, dia tuh di awal rajanya adalah Raja Purnawarman. Tarumanegara tuh yang paling kolot, Tarumanegara tuh rajanya Purnawarman. Nah, kalau Purnawarman Tarumanegara, dia tuh identik sama Hindu. Kita tandain deh Hindu. Next, Demak. Kalau kerajaan Demak, dia tuh pendirinya tuh atau raja yang terkenal ya, seingat saya tuh adalah Raden Patah dan Sultan Demak ya, Raden Patah yang paling terkenalnya tuh, berarti masuknya ke dalam Islam. Kalau misalnya Sriwijaya, kalian pasti udah tahu karena ini kerajaan yang paling besar dan yang paling berpengaruh, tapi agamanya adalah Hindu. Raja terkenalnya tuh dulu tuh biasanya yang Sriwijaya Nasa, kalau Sriwijaya tuh
Next, Samudra Pasai. Samudra Pasai juga Islam. Siapa sih yang nggak tahu Samudra Pasai? Kemudian Mataram kuno. Kalau Mataram kuno itu pasti identik sama Hindu. Kemudian Makassar. Makassar itu ada ya, Makassar tuh lebih Islam. Kalau Majapahit mah berarti Hindu atau Buddha. Ada yang Hindu, ada yang Buddha. Hindu atau Buddha. Rakai Pikatan kan, raja yang paling terkenalnya tuh. Kemudian Banten. Nah, kalau Banten dia tuh dari Islam. Karena dulu tuh dia tuh sama Sultan, Banten tuh Sultan Ageng Tirtayasa, Banten tuh. Oke, udah ketemu. Tinggal cari aja. Yang Islam berarti Demak 2468. Berarti yang D jawabannya. Kemudian agama Hindu. Agama Hindu berarti tinggal 1357. Berarti yang B, 1357. Oke, itu buat kerajaan. Next, teori. Di sini ada teori Hindu Buddha, tapi lebih tepatnya dari India. Ada teori ksatria, berarti identik sama prajurit atau ksatria. Teori Brahmana, berarti identik sama para pemuka agama. Kayak misalnya yang suka minta-minta nih kalau di India tuh, itu Brahmana. Kemudian teori arus balik. Biasanya teori arus balik itu lebih dari kayak pedagang atau nelayan yang keluar pulau. Tinggal sambungin kira-kira yang mana. Yang berhubungan sama ksatria berarti yang prajurit. Teori Brahmana berhubungan sama pendeta atau pemuka agama. Teori arus balik berarti berhubungan sama pedagang. Tinggal pasangin sama kalian. Next. Di sini ada barang komplementer sama barang substitusi. Kalau barang komplementer itu biasanya barang yang emang saling melengkapi. Kayak misalnya maksudnya saling melengkapi itu kayak motor sama bensin. Nah, ini maksudnya komplementer. Karena nggak mungkin kan ada motor tanpa bensin. Kemudian kopi dan gula itu juga masuknya ke dalam komplementer. Karena kalau kopi doang boleh, tapi pahit kan, pasti identik sama gula. Kemudian buku sama pulpen, ini juga maksudnya komplementer. Karena ada buku, gak mungkin gak ada pulpen buat nulis di isi bukunya kan. Nah, sedangkan barang substitusi itu adalah barang yang bisa dipilih atau bisa apa ya, saling digantikan lah. Kayak bisa milih. Kayak misal di sini ada kopi sama teh. Kalian lebih senang kopi atau teh? Bisa milih kan? Berarti masuknya ke substitusi. Kemudian beras dan singkong juga ini kan pangan pokok, berarti bisa milih. Kalau pengen diet pakai singkong, kalau gak apa-apa pakai beras. Terus sendal sama sepatu juga bisa milih, berarti itu substitusi. Jadi substitusi itu adalah barang yang bisa kalian pilih. Tinggal pilih aja mana pilihan yang benar. Oke. Next. Di sini menjodohkan berdasarkan fungsi. Ada fungsi individu dari keluarga, media massa, dan sekolah. Mangga, ini mah tinggal kalian pasangin aja. Terus yang terakhir, ada kebutuhan manusia berdasarkan subjek. Nah, subjek itu kan berarti kebutuhan manusia secara individual. Kita sebagai manusia, kira-kira butuh apa aja sih? Yang pertama itu tentunya butuh dari ini mah yang 4. Karena kita bisa menjadi manusia yang individu. Maksudnya individu tuh kita bisa memutuskan kita pengen apa, kita pengen gimana. Berarti kan bisa dari naluri sendiri. Dan manusia berperan sebagai manusia bersosialisasi, berarti butuh kelompok. 4 dan 5. Walaupun ada orang yang introvert atau gak butuh orang lain, atau independent woman atau independent man, tapi tetap manusia sebagai subjek itu manusia individu dan kelompok. Kebutuhan manusia olahraga dan rekreasi, berarti hubungannya sama kesehatan tentunya ya, jasmani. Rekreasi itu 5. Nah, karena ini udah ada 5, berarti tinggal ada 1.
1 dan 5. Oke, sekian pembahasan IPS, semoga hasilnya memuaskan. Kisahnya tinggal ada bacaan panjang, maka kalian cermati aja dan tolong kerjakan sebaiknya mungkin, oke? Biar guru kalian gak kecewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.